orang umum bisa menilai, meminta hal ini bisa, malah tidak harus peneliti, karena ini sudah dokumen publik. Jadi setiap warga negara haknya dilindungi oleh undang-undang. Saya jelaskan dengan pengalaman di sengketa informasi publik bahwa itu memang sudah menjadi dokumen publik. Jadi siapapun berhak untuk mendapatkan salinan, kemudian melakukan analisis terhadap salinan tersebut. Saya khawatir nih ada perbedaan pengetahuan atau interpretasi terhadap kata manipulasi yang disampaikan oleh seseorang pada saat dia mengadukan. Saya menambahkan sekarang sebagai ahli information system, sisi informasi. Jadi ahli di sisi informasi itu mereka mempunyai cara kerjanya adalah memahami proses di dalam suatu organisasi untuk mendesain suatu sisi informasi bagi suatu organisasi. Nah, dengan alur tersebut, kami terbiasa memahami alur proses suatu organisasi manapun, apalagi yang sistem akademik ya, karena saya sendiri juga adalah dosen. Dengan demikian, pada saat fenomena bahwa ijazah tersebut yang diklaim aslinya tidak pernah keluar, saya bersama teman-teman juga memutuskan permohonan informasi publik ya. Itu mulai permohonan kami tuh ke badan publik itu ada 31 Juli dan masuk sengketa pada sekitar Desember kalau nggak salah ya. Nah, di sana kalau Pak Banatua berbedanya dengan saya, kami itu adalah Pak Banatua ada ke Andri. Kalau saya dengan pemahaman bahwa suatu informasi termasuk ijazah itu adalah dihasilkan dari suatu proses akademik. Berarti kalau kita tidak bisa mendapatkan ya dokumen asli dari pemiliknya, maka kita bisa meminta. Kebetulan UGM adalah badan publik dan ijazah tersebut sudah digunakan sebagai untuk mendapatkan jabatan publik. Oleh sebab itu, kami meminta semua dokumen pendukung untuk terbitnya ijazah, karena tidak mungkin ya suatu ijazah itu terbit ujuk-ujuk tanpa dokumen-dokumen pendukung yang lengkap. Dan dalam sistem informasi suatu perguruan tinggi itu pasti terkelola ya. Tidak ada KHS tanpa ada KRS. Tidak ada ada catatan nilai KKN tapi nggak ada laporan KKN misalnya ya. Kemudian tidak ada skripsi tanpa ada bukti bahwa itu ada penugasan skripsi untuk pembimbing. Tidak ada bukti sidang, itu tidak mungkin ya. Jadi itu ke alur setiap proses dokumen sampai dia menghasilkan ijazah itu mesti ada dan harus konsisten, tidak ada yang meloncat. Dan itulah dasar kami meminta permohonan publik ke UGM. Ini yang saya sebut sebagai bahwa jalan untuk membuktikan suatu keabsahan suatu ijazah bisa juga lewat proses verifikasi. Dan itu adalah juga bidang ilmunya engineer ya. Dan apakah hanya boleh peneliti atau orang umum bisa menilai, meminta hal ini bisa, malah tidak harus peneliti, karena ini sudah dokumen publik. Jadi setiap warga negara haknya dilindungi oleh undang-undang untuk meminta suatu dokumen yang sudah menjadi persyaratan tersebut dan berhak untuk diteliti. Karena apa?
ada kontroversi yang tertinggal yang tidak tuntas. Nah itu dasarnya. Terima kasih. Ini pengalaman pertama saya dalam sebagai ahli di pendidik. Tadi salah satu yang ditanya itu adalah kapasitas saya sebagai ahli. Jadi saya sebutkan bahwa keahlian seseorang itu bisa didapatkan dari beberapa hal. Yang pertama adalah pendidikan formal. Dan pendidikan formal saya memang S1-nya Teknik Informatika ITB, S2-nya juga Teknik Informatika ITB, bidang khususnya adalah rekayasa perangkat lunak, dan disertasi saya, S3 saya adalah tentang knowledge management. Kemudian keahlian seseorang juga bisa diperoleh dari pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja saya sebelum saya menjadi akademisi, dosen, saya memang praktisi. Pengalaman saya adalah sehari-hari itu mengembangkan memang perangkat lunak. Perangkat lunak waktu itu adalah ini mengembangkan suatu sistem di suatu shop lot tekstil di mana kami memonitor banyak ratusan mesin, mendeteksi apakah mesin itu jalan atau tidak. Kalau dia jalan, berapa panjang benang yang sudah digunakan, dari sekian benang berapa yang panjang kain yang sudah dikonversi, seperti itu. Nah, lalu yang pengalaman lainnya adalah itu tadi ya saya jelaskan. Jadi dari pengalaman, bisa juga dari pengalaman yang khusus. Pengalaman khusus ini contohnya adalah kebetulan saya mendaftarkan permohonan informasi publik. Nah, itu juga adalah suatu yang membentuk keahlian seseorang tentang sesuatu. Lalu yang berikutnya adalah setahu saya ya, ijazah tersebut ya memang ada kontroversi. Kemudian teman-teman saya RRT, teman-teman Mas Roy, Bang Desmond, Dr. Tifa lalu ikut meneliti tentang ijazah tersebut. Dan saya baca kan pasal yang ditersangkakan tuh begitu banyak. Saya tanya, ini dasar bunyi pasalnya seperti ini kenapa? Oh, itu bunyi pasalnya, Bu. Siapa yang melaporkan? Tersebut salah satunya memang ada atas nama Joko Widodo ya, Bapak Joko Widodo dan yang lain. Oh, itu. Terus kenapa pasal ini yang dipilih ya? Terus apa buktinya? Apa buktinya bahwa ya yang ditersangkakan melakukan seperti yang bunyi pasal tersebut? Terus itu, Bu, yang kami ingin minta pertimbangan ahli. Oleh sebab itu saya bergerak cepat. Jadi saya coba kopas apa bunyi masing-masing pasal dengan detail. Ternyata sumbernya itu ada dua pasal terutama ya. Pasal 32 dan pasal 35. Pasal 32 itu adalah tentang transmisi ya. Perubahan melakukan perubahan terhadap dokumen elektronik. Kemudian pasal 35 itu adalah memanipulasi dan menguasai informasi yang diupload seseorang. Nah, itu untuk dilakukan seperti itu. Saya ceritakan yang terkait bahwa informasi yang diupload seseorang lalu disebut ya bahwa ini peristiwanya apa sih sebetulnya, kata saya. Lalu penyidik menjelaskan ini terkait dengan ijazah atas nama Joko Widodo yang diupload oleh Dian Sandi. Itu, Bu. Oh, itu. Berarti kalau itu objek dari dokumen elektroniknya, jadi saya mau memperjelas di sini apa sih dokumen elektronik yang sehingga tiga tersangka ini ditersangkakan gitu ya. Objeknya adalah dokumen elektronik yang diupload oleh Dian Sandi. Lalu artinya apa? Di copy gitu ya, dikuasai ya, dianalisis. Saya jelaskan dengan pengalaman di sengketa informasi publik bahwa itu memang sudah menjadi dokumen publik. Jadi siapapun berhak untuk mendapatkan salinan ya, kemudian melakukan analisis terhadap salinan tersebut. Sekarang objeknya adalah apakah iya ada tuduhan merusak
memanipulasi dan sebagainya. Saya jelaskan dengan pengetahuan saya tentang bidang dasar ya, tentang 3 hal betul. Digital image processing, kemudian ada namanya, dulu tuh kami belajar ada 5 bidang dalam bidang utama dalam ilmu AI ya, tentang AI. Yang pertama ada game, robot, computer vision, expert system, pattern recognition. Nah, di dalam bidang sekarang yang software di mana digunakan untuk analisis, itu tiga hal ini termasuk ya, image processingnya untuk menghasilkan dalam bentuk representasi image digital yang siap untuk dianalisis, lalu pattern recognition mengenali pola-polanya, dan satu lagi yang computer vision ya, saya lupa ya, itu terkait ya. Jadi computer vision itu adalah bagaimana membuat komputer bisa memiliki kemampuan seperti manusia dalam melihat objek visual. Artinya saya sebagai orang software engineering, itu algoritma yang berlaku adalah bagaimana manusia melihat objek itu yang akan di tahap-tahapannya itu juga yang akan diturunkan menjadi tahapan atau algoritma di dalam alat yang akan kita kembangkan sebagai tools. Nah, kemudian untuk yang cara metodenya Bang Rismond itu ya, bahwa analisis terhadap dokumen itu menyangkut memang salah satunya ya, untuk dokumen yang sertifikat dan ijazah, salah satunya adalah analisis terhadap font, cara antispasi. Kemudian Bang Rismond ini menguji dua dokumen ya, dokumen dari skripsi, dokumen dari foto. Nah, kalau tidak salah itu ada 6 analisis yang dilakukan. Nah, itu kami coba jawab setelah dengan dan metode yang mendukung untuk ilmu tersebut, dan itu klop dengan langkah-langkah, metode dan tools yang digunakan oleh Pak Rismond, Dr. Rismond. Apalagi Dr. Rismond sebagai ahli di bidang itu, dia juga sudah mengembangkan kode program untuk sebagai tools, dan itu terbuka. Artinya jangan sampai atau langkah pidana ini terlalu mempidanakan, itu terlalu ekstrim ya. Kalau memang dianggap tidak setuju dengan apa yang disimpulkan oleh 3 ahli ini, mestinya dicoba ya, dilakukan langkah yang sama untuk secara terbuka ya. Kalau perlu kode sumbernya Pak Rismond itu diuji secara terbuka, dibuka dengan objek sama, apakah memang menghasilkan kesimpulan yang sama gitu. Terus untuk Mas Roy itu jelas ya, Mas Roy kan sudah menggunakan tools yang sudah teruji ya. Teruji dan belasan tahun saya dan objeknya Mas Roy Suryo memang tentang objek digital ya, Bang, yang beliau lebih tahu ya, untuk membuktikan apa Mas? Ya, keaslian atau kepalsuan foto atau video yang selama ini ada dengan ciri biasanya itu malah digunakan oleh Polda Metro Jaya dan bahkan oleh Mabes Polri. Nah, saya biasanya jadi ahli di situ gitu loh. Ini kan aneh kalau mempertentangkan itu, berarti mendenai semua yang ada, kasus besar waktu itu berarti terbantahkan semua, kan aneh. Mereka gitu. Ragukan sendiri. Ya. Lanjut. Udah terpuji, diragukan kembali. Ya. Terus yang menarik adalah tuduhan terhadap Dr. Tifa. Saya tanya spesifik, apa sih yang dituduhkan sebetulnya, kenapa Dr. Tifa sampai dikenakan pasal-pasal seperti ini? Oh, ada pernyataan ya Dr. Tifa terkait untuk bahwa suatu foto ya, foto itu
bisa diidentifikasi dari beberapa elemen ya. Ini berdasarkan neuronnya, berdasarkan neuro Ya. sinaptiknya. Oke, sebetulnya itu adalah bagian dari penjelasan dalam ilmu anatomi. Ya. Bahwa dalam suatu objek ini nanti terkait dengan namanya face recognition yang merupakan bagian ilmu dari pattern recognition yang lebih spesifik. Dan untuk face recognition mereka menggunakan prinsip dalam anatomi itu Ya. bahwa menggunakan bukan kemiripan benar-benar tetapi hal-hal yang signifikan dari wajah. Seperti sidik jari wajahnya. Nah, ya itu. Jadi elemen-elemen penting itu yang relatif stabil itu yang dia analisis dan itu benar-benar sesuai. Betul. Itu udah ada teori. Jadi tuduhan ini juga tidak Lagi. terbantahkan lagi. Demikian. Ya, untuk selanjutnya kita berikan kepada prinsipal. Oh iya. Pak. Jadi intinya begini, teman-teman semua. Kami sekali lagi berterima kasih kepada Dr. Leonie Lydia dan beliau ini bukan orang asing bagi saya. Ya. Kami waktu itu bahkan pernah melakukan penelitian bersama ya tentang sistem rekapitulasi pemilu, Sirekap. Dan bahkan kami membuat film dokumentasi, judulnya adalah Dirty Election. Bu Dr. Leonie Lydia Tadi ditanya juga, Pak. tanya juga. Ya. Iya. Apa hubungannya? Iya, hubungannya dengan saya. Waktu itu kami ada bahkan bersama tokoh-tokoh dari Kapak ITB, bersama beberapa pakar dari UNER juga waktu itu, dan juga dari kampus lain. Bahkan film atau hasil penelitian saya penelitian kami tentang Sirekap waktu itu sudah diseminarkan di Jakarta, Bandung, Solo, dan Jogja. Jadi kepakaran beliau tidak diragukan lagi. Dan saya sekali lagi terima kasih beliau berusaha menjelaskan tentang apa hubungannya penersangkaan kami dengan pasal 32 dan 35 itu tadi. Ya, jadi sekali lagi saya setuju dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Dr. Leonie Lydia, prinsip-prinsipnya, dan kami berterima kasih. Saya kira itu. Ya, untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua kepada ahli Ya. dan prinsipal, silakan. Ya, ahli aja. Dah. Ahli aja. Ya, silakan. Silakan, ada pertanyaan. Bang, mau nanya tanggapan Bang, hari ini Pak Jokowi diperiksa di Polres Surakarta. Oh, diperiksa. Nah, gitu. Mas. Soal apa? Pemeriksaannya soal apa ya? Nah, Oh enggak, soalnya soal apa? Kan Soal soalnya apa? terkaitnya banyak kan. Iya. Laporan terhadap Jokowi itu juga banyak. Ya, yang melaporkan dia tuh Bang Respon juga melaporkan. Kemudian CLS juga ada sidang Citizen Lawsuit, tempat Pak Dr. Taufik juga memeriksa. Ya, jadi artinya banyak ya. Kami harus detail supaya tidak salah mengartikan dia itu diperiksa dalam kasus apa. Ya, tapi ya memang harus diperiksa. Setiap orang tuh sama kedudukannya di depan hukum. Ya, equality before the law. Ya gitu. Harus kalau memang diperiksa ya harus diperiksa. Kalau salah nyatakan salah, ya jangan takut lagi dan jangan khawatir. Rakyat mendukung pemeriksaan ini dan rakyat mulai sadar dan mulai mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Oke, saya kira itu ya. Tadi satu lagi ya, Silakan. ada satu poin penting ketika soal Undang-Undang ITE ya, karena mereka, Ke depan. oh ya, mereka karena digunakan Naik lagi. pasal yang namanya, Naik lagi. oh satu ya, lagi. ada kata manipulasi. Nah, saya khawatir nih ada perbedaan pengetahuan atau interpretasi terhadap kata manipulasi yang disampaikan oleh seseorang pada saat dia mengadukan. Karena di dalam software engineering, manipulasi itu adalah salah satu kata yang pasti akan muncul. Kenapa? Karena manipulasi dalam bidang kami software engineering itu adalah mengubah data menjadi Engineering itu manipulasi. iya, mengubah outputnya. Dan itu adalah konteks memang kesesuaian dengan ruturan dari algoritma. Dalam proses mengubah secara bertahap input menjadi output. Nah, saya tekankan di sana bahwa perbedaan kata manipulasi ini jangan diartikan dalam konteks penyidikan, di mana manipulasi dalam konteks penyidikan itu adalah perbuatan melawan hukum. Tadi saya confirm banget tanya dengan penyidiknya. Kalau dalam sebagai penyidik, kata manipulasi itu konteksnya apa? Nah, itu kejahatan, mengubah gitu. Yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum. Nah, kalau dalam engineering itu tidak. Karena itu dia adalah proses itu sendiri. Ya, demikian, terima kasih.